Saya khawatirnya ada oknum yang membuat kita konsentrasi pada pecah belah ini dan mereka menyusup masuk menguasai Bali. Ini lebih akan bahaya. Kita lihat berapa persen sekarang umat Hindu di Denpasar. Jangan konsep-konsep Bali dalam genggaman itu menjadi kenyataan. Saya tidak rela Bali didudukin oleh orang lain. Saya orang India tapi saya mau Bali tetap dimiliki oleh orang Bali. Dari segi apapun? Dari segi apapun. Luar biasa. Bali harus dipimpin oleh orang Bali. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Swastiastu. Hindu Channel. Pada hari ini kita bertemu lagi di Hindu Channel bersama dengan Bapak Dr. A.S. Kobalen, MPhil. Luar biasa. Terima kasih. Gimana Pak? Sehat? Keadaan Indonesia Sehat. aman? Indonesia aman, tentram. Wih, luar biasa. Video sebelumnya Bapak Dr. A.S. Kobalen viral dengan judul Pemimpin Hindu Seharusnya. Itu viral Pak, luar biasa. Namun banyak umat-umat Hindu yang memberikan masukan kepada Hindu Channel, tolong dong Pak A.S. Kobalen angkat itu tentang Bali lagi. Luar biasa beliau ketika benar-benar menegakkan, menjunjung baik itu pariwisata, baik itu sosialnya, baik itu secara keagamaan di Bali. Luar biasa. Kalau dengan statement Bapak Bali, kenapa dengan statement Bali itu Bapak mengangkatnya itu lebih ke Bali? Iya, saya punya alasan tersendiri. Tapi sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan penonton, pencipta Hindu Channel, dan dimanapun saat ini kawan-kawan berada. Saya terpanggil. Sepertinya saya layak bicara Bali karena saya bukan orang Bali. Karena kalau orang Bali yang bicara Bali kadang-kadang bisa menjadi konotasi positif dan negatif. Tapi saya netral. Saya bicara Bali karena kekaguman saya kepada Bali. Pertama karena Bali lebih dikenal daripada Indonesia di luar negeri. Apa yang terjadi di Bali harusnya tidak terjadi. Konflik-konflik kecil yang terjadi di Bali harusnya tidak terjadi. Bali adalah tanah bumi spiritual dan pusat Hindu terakhir di Nusantara ini yang benar-benar harus kita jaga. Baik adatnya, budayanya, lontar-lontarnya, ajaran resinya harus. Karena apa yang ada di Bali tidak ada di tempat lain. Kenapa Bapak nggak berbicara Hindu India, sedangkan Hindu India atau sering disampaikan oleh tokoh Hindu yang ada di Indonesia juga, tapi malah Bapak orang India malah lebih berbicara Bali gitu kan. Sedangkan ya sama-sama umat Hindu seperti itu, Pak. Karena Hindu India di Indonesia itu sudah selesai dan tidak pernah mempersoalkan apapun dan bagaimanapun cara orang-orang Hindu lain beribadah. Karena itu dilarang, sangat dilarang. Karena Hindu satu-satunya agama yang memberikan kebebasan luas kepada umatnya. Karena di Hindu itu punya ratusan, bahkan mungkin di India lebih dari ratusan aliran. Jadi dan bahkan di India tuh ada aliran yang berkonotasi pada dewa-dewa tertentu. Memang aliran Hindu besar kan 3 ya. Shiva, Siddhanta, Vaishnava, dan kemudian ketiganya tuh ada aliran Agora. Tapi ini kebebasan mereka. Bahkan kalau kita lihat ketika acara Mahakumbhamela, ratusan aliran tuh turun ke Sungai Gangga dengan satu simbol Dea Hindu atau Via Hindu. Jadi orang India di Indonesia tidak mempersoalkan itu. Contoh kecil ketika ada kawan-kawan kami, saudara kami, umat kami di India, orang India dari Hindu sudah pindah ke agama Buddha. Tapi ketika di rumahnya ada gambar Dewi Laksmi, ada gambar Dewa Wisnu, ada acara di kuil kita mereka datang, kita tidak pernah
Jadi protes. Itu malah lebih kita adem. lebih menerima karena kita memahami Hindu sebagai ajaran agama yang mengandung ajaran ahimsa dharma. Damai dengan orang. Iya. Luar biasa pemirsa Hindu Channel. Namun umat Hindu, Pak A.S. Kobalen saat ini sedang bimbang dengan banyaknya problem-problem yang selalu diangkat, isu-isu yang selalu diangkat. Kita tidak tahu apa sebenarnya masalahnya. Ada yang menyampaikan itu adalah sebagai politik, ada juga di situ sebagai guru pribadi. Namun agama yang diangkat, bahkan itu agama kita sendiri, agama Hindu, yaitu Hindu Bali, Hindu India yang disebut-sebut itu, Pak A.S. Kobalen, mungkin Bapak lebih mengikuti, mungkin lebih memantau panjang tentang sampradaya. Iya. Nah, ini menurut Pak A.S. Kobalen ini apa sih sebenarnya ini? Kalau kita lihat ya kawan-kawan sekalian, dimanapun pemirsa Hindu Channel ada, Ya. kita kan salah satu agama yang tergolong jumlahnya kecil. Kecil. Kita selalu bangga dengan dua kalimat. Kita jangan berkecil hati karena kuantiti kita kecil, Ya. tapi kita harus bangga dengan kualitas. Tapi kalau kita selalu terpecah, ada kekhawatiran, ada orang-orang tertentu yang ingin memecah belah kebesaran Hindu kita. Kalau boleh, udah kecil ini kita tidak bicara Hindu Bali, Hindu India, Hindu itu, Hindu ini. Kita adalah penganut Hindu Dharma. Lihat umat-umat lain agamanya kan cuma satu agama. Iya. Gitu. Tidak ada mereka menempatkan agama dengan tempatnya. Tapi hari ini di Indonesia kalau mau berbicara Hindu, pusatnya di Bali. Kenapa itu? Pusatnya di Bali karena memang di sana mayoritas. Oh, iya. Di sana mayoritasnya. Nah, ini harus kita jaga bersama-sama. Dari golongan manapun dia Hindunya, dari aliran manapun dia Hindunya, dari suku manapun dia Hindunya. Suku terbesar penganut Hindu yang jelas, ini kan orang kita Bali, orang kita Jawa, India, Kalimantan, ada juga orang-orang Sulawesi, ya kan? Ini kan satu jumlah, satu potensi yang besar yang bisa kita banggakan. Bagaimana kalau kita ke India dengan memakai 5 seragam ini? Di India sendiri, kalau ada pertemuan internasional semuanya pakaian India. Satu, tapi kita muncul dengan 5-6 seragam budaya kita. Kalau saya melihat di Bali sebenarnya tidak ada masalah. Kalau muncul seorang pemimpin yang bisa merangkul semuanya, mengajak duduk di satu meja. Ini kan selalu saya bilang, ayo duduk di satu meja. Kemudian, tolong mari kita jangan memusuhi India. Jangan memusuhi orang India. Samberdaya yang dibawa dari India, yang hari ini dirusak oleh oknum-oknum, samberdaya itu sendiri di India kan belum tentu harmoni. Kalau di India juga kalau ada oknum-oknum yang merusak tata adat cara budaya satu tempat yang sudah mengental seperti Bali, samberdaya itu tidak diterima. Tapi jangan kesalahan oknum 1-2 orang di samberdaya itu kita memusuhi India. Apa salah India terhadap Bali? Apa salah India terhadap Indonesia? Ini kan kita khawatirnya ada politik di sini yang ingin memecah belah, seolah-olah masyarakat Bali membenci India. Berapa banyak dokter profesor yang mengajarkan di perguruan-perguruan tinggi kita dapat ilmunya dari India. Memang Weda dari mana? Kata-kata Hindu dari mana? Kemudian kenapa saya peduli dengan Bali? Saya kagum dengan Bali karena di Bali itu sebelum masuk resi-resi dari India, para tokoh-tokoh sesepuh kita udah melahirkan lontar-lontar pesan-pesan sucinya. Hari ini kan lontar sedang kita perjuangkan untuk kita amankan, untuk diselamatkan agar tetap ada. Jadi saya mengajak jaga Bali,
jangan sampai dipecah belah oleh oknum-oknum agar Bali terpecah, kita menjadi kecil. Siapa yang harus menjaga ini, Pak? Pemimpin Bali. Saya terus terang mengajak kepada sahabat lama saya, Pak Koster. Gubernur Bali. Saya kagumi Anda, teman saya 33 tahun yang lalu. Di Prada, di Parisada, di Prajaniti. Besar harapan masyarakat hari ini kepada Pak Koster sebagai Bali satu, netral, merangkul semua, duduk di satu meja. Sehingga orang melihat Pak Koster adalah pemimpin Bali masa depan. Tapi dengan konflik yang itu, problem yang yang ada, apakah bisa didudukan dengan satu meja? Bisa. Orang Bali kita ini orang yang penuh dengan loyalitas, penuh kepatuhan, tapi jangan diganggu harga dirinya. Orang Bali itu nggak mau diganggu harga dirinya, tidak mau dirusak harkat dan martabatnya. Nah, siapa oknum-oknum yang merusak ini dipanggil dulu secara pribadi. Jangan rusak tatanan Bali, karena kan mereka orang Bali juga. Jangan karena pernah ke India 3 bulan, 6 bulan, pulang dari India, sehari-hari pakainya pakaian India. Terus nggak mau pakai bija, pakainya wibuti, pakainya kumkum. Ketemu orang seolah-olah dia orang India. Masa dia lebih India dari Kobalen? Saya Kobalen lahir besar dengan budaya India. Kalau ke India dalam acara agama, pertemuan Hindu, saya pakai pakaian Bali. Walaupun Pak Asko Balen dari saya orang India, saya tidak perlu pamerkan ke India. Saya Hindu, etnis India nggak perlu. Yang perlu saya pamerkan, saya menjadi orang Hindu dari Indonesia. Saya mewakili Hindu Indonesia. Saya tidak bisa bergabung dengan Hindu yang ada di India dengan nuansa mereka. Ini kita lihat Malaysia. Malaysia itu ada pakaian Melayu, bla bla bla. Kalau kawan-kawan Hindu Malaysia ke India, pakaiannya India semua. Saya enggak. Tanya Pak Ngurah Wirawan tahun 92 kita ke India. Dalam pertemuan pemuda dunia, pemuda Hindu sedunia. Saya orang India yang pakai baju Bali. Pakai kemben, pakai udeng. Saya bangga menjelaskan gitu. Nah, kekayaan-kekayaan Bali ini dipertahankan, jangan dirusak. Kemudian pesan saya khawatirnya ada oknum yang membuat kita konsentrasi pada pecah belah ini, dan mereka menyusup masuk menguasai Bali. Ini lebih akan bahaya. Kita lihat berapa persen sekarang umat Hindu di Denpasar. Jangan konsep-konsep Bali dalam genggaman itu menjadi kenyataan. Saya tidak rela Bali didudukan oleh orang lain. Saya orang India, tapi saya mau Bali tetap dimiliki oleh orang Bali. Dari segi apapun? Dari segi apapun. Luar biasa. Bali harus dipimpin oleh orang Bali, bukan dipimpin oleh Kobalen. Harus gitu. Karena tidak ada satupun pulau di 17.000 pulau lebih di Indonesia seunik Bali. Kita kurang bangga apa lagi gitu. Pak A.S. Kobalen, semangatnya luar biasa kalau untuk Bali. Nah, inilah tokoh-tokoh Hindu yang harus benar-benar melakukan gebrakan untuk membuat kesadaran umat Hindu kita. Pak Asko Balen, ada generasi Hindu, ada sumber daya manusia Hindu yang dia mampu memimpin Hindu. Namun ketika dia sudah melangkah dalam kancah politik dan dia memimpin Hindu, seharusnya orang ini sangat bermanfaat bagi Hindu. Namun terkena isu-isu sampradaya dan akhirnya orang ini diisukan ke arah-arah yang tidak baik, dan disayangkan umat Hindu kehilangan sosok pemimpin yang luar biasa. Mungkin bisa kita lihat siapa-siapa orangnya, namun dengan hal seperti ini gimana Pak Kobalen? Yang ingin saya garis bawahi dalam hal ini bahwa negara menjamin umatnya, masyarakatnya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Menjamin loh. Jadi sebenarnya kalau dia beragama Hindu tapi dia ikut salah satu sambardaya, dia ibadah di rumahnya, monggo. Yang saya pesan, pengaruh sambardayanya jangan dibawa keluar. Pengaruh sambardayanya jangan mempengaruhi orang. Pengaruh ajaran sambardayanya jangan merusak adat, istiadat, kebiasaan orang-orang umat Bali yang sudah dilakukan ratusan tahun. Saya kan pernah katakan begini, mungkin ada orang tua kita di Bali
tidak pernah baca Weda, Iya. tidak pernah baca Bhagavad Gita, tidak pernah baca sastra-sastra, tapi dia sudah melakukan, mempraktekkan isi-isi Weda dari dia bangun pagi sampai malam. Namanya mengkidung. Mengkidung. Ini kan mengkidung kita ya, cuma ditutupi nama sang sekertanya Kirtanam. Iya. Nah, maksud saya itu, silakan kawan-kawan Hari Rama Hari Krishna beribadahlah sesuai dengan sambardayanya, di tempatnya dengan damai, dengan nyaman. Kalau keluar menyebarkan cinta kasih, keluar menyebarkan perdamaian, persatuan. Jangan mempengaruhi, mensakralkan, mengajak kawan-kawan yang sudah juga kokoh di ajarannya. Ini terjadi di Medan. Ada oknum-oknum tertentu terlalu fanatik dengan sambardayanya, masuk ke rumah ibadah kita, bahkan menjelek-jelekkan dewa-dewa lain. Waduh. Ini kan Sangat disayangkan. sayangkan. Dewa Krishna begitu agung, begitu bijak, mencegah keributan, berusaha mencegah perang, memberikan kedamaian. Bahkan kalau kita lihat pesan-pesan, ingat loh, pesan-pesan Sang Krishna yang disimpulkan menjadi 700 pesan, yang menjadi 700 sloka dalam Bhagavad Gita, hari ini sakral di Indonesia, bahkan ada Utsawa Dharma Gita. Yang sebenarnya dilakukan kan setiap hari. Setiap hari. Kenapa kita nggak bikin Utsawa Weda? Utsawa Catur Weda. Coba gimana cara kita membuka bahwa benar itu sebenarnya kita lakukan, tetapi tidak kita sadari. Gimana, Pak? Jadi silakan kita memusuhi, memerangi, membenci oknum itu dalam konteks ajaklah bertemu, menjelaskan, menyadarkan, menormalkan, menyatukan. Jangan karena kesalahan segelintir orang, oknum-oknum, ya, oknum-oknum tertentu, kita membenci kebesaran Hindu. Membenci adalah musuhnya Hindu. Luar biasa. Hindu, bro. Hindu itu hin dan du. Hin, benci, sadis, jahat. Du, menjauhi. Hindu ajaran yang menjauhi kebencian. Kok kita membenci orang dengan dasar gua Hindu. Hindu saya dicabik-cabik. Ini kalau Hindunya yang cabik-cabik orang Hindu, kita angkat golok. Ketika dicabik-cabik oleh orang lain, kita tiarap. Apakah boleh Bali itu habis oleh orang-orang yang di luar dari Bali? Yes. Ini kalimat terakhir ini yang menjadi kunci bagi saya. Bali tidak boleh habis. Bali harus dijaga. Ketika kita bicara pemimpin seperti apa? Kita punya pemimpin yang duduk di DPR hari ini ada 9 orang dari Bali. Ada 1 dari Lampung. Berarti kan ada 10 anggota dewan yang terhormat. Bahkan ada yang sudah 20 tahun, 25 tahun. Mereka ini bukalah jaket partainya setelah masuk ke dalam. Jadilah tokoh pemimpin masa depan Bali yang bisa menyatukan Bali dan membangun Bali. Dan membangun Bali dengan ekonominya yang meningkat. Selamatkan generasi muda Bali. Selamatkan UKM-UKM Bali. Selamatkan ekonomi kerakyatan Bali. Jangan kita karena sudah duduk terlena dengan harta kekayaan yang ada sebagai milik pribadi. Pemimpin, tokoh yang mewakili Bali, siapapun dia, punya tanggung jawab menyelamatkan Bali, dan berdosalah dia jika satu hari Bali diambil oleh orang-orang lain. Bahkan ingat, rencana itu sudah ada puluhan tahun yang lalu. Luar biasa. Sudah ada puluhan tahun yang lalu, Bali ingin diambil, ingin dirubah tata caranya. Di mana di dunia ini ada ketika hari besar, Nyepi, satu bandara internasional ditutup, stop, Bali silent. Tidak ada, di India pun nggak ada. Ini bisa berubah kalau tokoh-tokohnya tidak berubah. Ini bisa berubah kalau tokoh-tokohnya tidak sadar. Ini berubah kalau tokoh-tokohnya tidak peduli. Membangun Bali.
Maksudnya seperti apa sih? Nah, Pak KS hari Kobalen? ini kalau kita lihat kan banyak orang dari luar udah masuk Bali, membangun di Bali. Berarti membeli tanah, membuat cottage, membangun usaha, membangun hotel milik mereka. Tapi kalau membangun Bali, membangun masyarakat Bali, membangun ekonomi untuk orang Bali. Harapan saya kepada Bang Koster, Bli Koster, teman lama saya. Saya kenal Bli Koster dari kita sama-sama di Parisada. Bagaimana beliau berjuang dari bawah. Saya yakin beliau bisa menyatukan itu, ditambah 9 tokoh Bali yang sekarang menjadi DPR RI. Bahkan ada senatornya 4 orang. Senatornya mewakili Bali ada 4 orang. Ini kan tokoh. Mereka bisa pimpin Bali. Luar biasa. Ayolah kita jaga Bali bersama-sama. Bali ini bukan milik orang Bali aja, tapi milik kita semua. Bali milik Indonesia. Bali milik Nusantara. Jaga itu. Luar biasa. Pemirsa Hindu Channel, Pak AS Kobalen telah berbicara berkaitan dengan Bali. Untuk penutup kita Pak AS Kobalen, penasaran sebenarnya cita-cita dari Pak AS Kobalen ini apa gitu? Bisa Bali yang dibicarakan terus. Saya sederhana, saya karena dulu hampir tiap bulan ada di Bali, memberikan dharma wacana, meditasi, pembukaan cakra, kundalini, baik kepada beberapa pemangku, kepada kawan-kawan. Saya terbersih ingin melihat ada orang Eka Jati, ya, ada orang Dwi Jati, ada dan sebagainya gitu. Sangat mengagumkan saya. Selama itu memang benar-benar tingkatan spiritual yang mengikuti catur marga di tingkat wanaprasta menuju sanyasi. Saya cita-cita saya sederhana. Apa Pak AS Kobalen? Saya tidak kepingin jadi Eka Jati, Dwi Jati, bla bla bla. Saya hanya ingin menjadi seorang maharsi, pakai dasi, naik mercy, makan nasi, satu istri, tidak korupsi karena takut ditangkap polisi. Luar biasa, 7 cita-cita Pak AS Kobalen. Dan tinggal di kota, membantu umat dengan kemampuan kita. Orang lapar sanggup dikasih makan, bukan kita makan dari pemberian orang. Harus begitu. Terima kasih Pak AS Kobalen, simpel sekali. Namun 7 cita-cita ini semoga cepat tercapai Pak AS Kobalen. Astunggara. Terima kasih pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa dukung Hindu Channel, like, komen, dan subscribe. Bagikan ke rekan-rekan umat sedharma, ke generasi Hindu. Dan dengan judul, mari kembalikan Baliku menjadi Baliku. Luar biasa. Itu penutup dari kita, dari Hindu Channel bersama Pak AS Kobalen. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak AS Kobalen. Terima kasih. Ya.